Salam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Berjumpa lagi dalam program Extending Grace, menyebarluaskan kasih karunia. Selamat pagi untuk kita semua, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini saya akan menyampaikan Injil Kristus yang menerangi, memberkati dan menyelamatkan, memerdekakan kita semua. Ya, sebab Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Tema kita pada hari ini, pagi ini, gelombang anugerah. Gelombang anugerah atau gelombang kasih karunia. Wave of Grace. Anugerah atau kasih karunia adalah pemberian Allah untuk keselamatan manusia yang berdosa. Karena upah dari dosa adalah kematian kekal, maut, dikatakan Roma 6 ayat 23. Upah dosa ialah maut, kematian kekal, terpisah dari Allah selama-lamanya di kekekalan di neraka. Apapun yang kita rasakan dan alami saat ini di dunia ini, entah itu masalah, entah itu duka cita, entah itu tekanan, entah itu beban berat, entah itu penderitaan, itu terjadi karena dosa, upah dari dosa, dan kejatuhan manusia. Dan tidak ada yang luput dan selamat satupun daripadanya. Bagaimana supaya kita yang telah mati, yang telah menderita sengsara akibat upah dari dosa itu, selamat, luput dari hal-hal itu? Yang pertama, mengetahui kebenaran Allah yang memerdekakan. Mengetahui kebenaran Allah yang memerdekakan. Yohanes 8 ayat 32. Demikian bunyi firman Tuhan. Yohanes 8 ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Dikatakan, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kata kemerdekaan atau memerdekakan di sini dalam bahasa Yunaninya eleutelo. Dalam bahasa Yunaninya eleutelo. Artinya membebaskan, melepaskan, dilepaskan, dibebaskan. Maka dapat kita artikan bahwa kebenaran Allah di dalam Kristus Yesus melepaskan kita, membebaskan kita dari belenggu dosa dan agamawi, dari setiap permasalahan, tekanan, beban hidup yang kita hadapi. Kita dibebaskan dari belenggu agamawi, belenggu dosa, oleh kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Merdeka dari perhambaan dosa. Yang kedua, mengapa kita harus merdeka? Karena kita ingin merdeka dari
perhambaan dosa. Ya, dikatakan di Yohanes pasal 8 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Alkitab berkata di Roma 3 ayat 23, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dosa dari kata hamartia, tidak tepat sasaran, tidak sesuai dengan tujuan, melenceng, ya. Saat saudara dan saya hidup di dalam Adam, hidup di dalam perjanjian lama, ya, saudara dan saya berstatus orang berdosa, diperbudak, diperhamba dalam dosa. Kita disebut orang berdosa bukan karena melakukan kesalahan, bukan karena melakukan dosa, atau bukan karena melakukan hal-hal negatif. Tetapi saudara, saya terlahir dari benih gen orang berdosa, ya, yaitu Adam dan Hawa. Karena ketidaktaatan satu orang, semua orang menjadi berdosa, dikatakan Roma 5. Tapi kabar baiknya, Kristus Yesus telah datang, telah hadir, menyelamatkan, memerdekakan, melepaskan kita dari perhambaan dosa. Saat saudara percaya Dia, terima Dia sebagai juru selamat dan Tuhan, mengaku dosa, maka Dia adalah Allah yang setia dan adil, mengampuni kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa, Ia adalah setia dan adil, mengampuni segala kesalahan kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Apa yang menjadi ikatan dosa dalam diri saudara, diri saudara-saudari? Apa yang menjadi belenggu yang saat ini mengikat kita semua, mengikat saudara? Apa hal-hal negatif, hal-hal yang tidak baik yang masih terikat dalam diri kita? Tuhan mau kita mengetahui kebenaran yang memerdekakan, yaitu Allah adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 10. Allah adalah kasih. Ketika saudara mengetahui bahwa Allah adalah kasih, maka kita, saya dan saudara, dapat lepas, bebas dari dosa, karena kasih lebih besar daripada dosa, ya. Yang ketiga, percaya dan melihat Kristus. Percaya dan melihat Kristus, ya. Tuhan mau ketika kita mengetahui kebenaran bahwa Yesus adalah putra Natal yang kudus, anak Allah yang kudus, anak Allah yang menjelma menjadi manusia, firman yang menjadi manusia, ya, turun ke dunia, mati di kayu salib dan bangkit kembali, ya,
Dia yang tak berdosa menjadi dosa supaya kita hidup di dalam kebenarannya. Ya, dia menjadi kutuk supaya kita diberkati. Tuhan mau kita percaya dan melihat Yesus Kristus. Yohanes 9 ayat 35. Yohanes 9 ayat 35 sampai 37. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, "Percayakah engkau kepada Anak Manusia?" Jawabnya, "Siapakah dia, Tuhan?" Ayat 36. "Supaya aku percaya kepadanya," kata Yesus kepadanya, "engkau telah melihat dia, dan dia adalah yang sedang berkata-kata dengan engkau." Dalam perikop ini adalah kisah tentang orang buta yang sejak kecil, sejak lahirnya dia terlahir sebagai orang yang buta dari kecil. Ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, pemuka-pemuka agama berkata, pemuka-pemuka agama berkata kepada Tuhan, "Siapakah yang berdosa? Apakah orang tuanya atau dirinya sendiri?" Ya, tetapi Yesus berkata, hal itu terjadi untuk menunjukkan kemuliaan Bapa. Ya. Nah, tanpa kita sadari, kita adalah orang-orang yang buta pada umumnya. Tanpa kita sadari, kita adalah orang buta pada umumnya. Buta dalam hal rohani, hal spiritualisme. Kita tidak mengenal siapa Allah. Kita dibutakan dengan belenggu-belenggu dosa dan agamawi. Terlihat seperti orang Kristen yang baik, terlihat seperti orang Kristen yang normal, ya, terlihat seperti orang Kristen yang sudah mengalami pembaharuan hidup. Tapi kita penuh dengan najis, penuh dengan kotoran, penuh dengan kejahatan, ya. Ya. Penuh dengan ketelanjangan, penuh dengan hal-hal negatif, ya, sama seperti ahli Taurat, ya. Dia merasa paling benar, paling kudus, paling suci, ya, merasa paling benar, ya, merasa paling kudus, merasa paling layak di mata Tuhan. Padahal kita dibutakan oleh agamawi
Itu tercatat dalam Yohanes pasal 19 ayat 16. Lalu kata sebagian orang-orang Farisi itu, orang ini tidak datang dari Allah sebab ia tidak memelihara hari Sabat. Namun yang lain berkata, bagaimana seorang berdosa dapat membuat mujizat yang demikian? Lalu timbullah pertentangan di antara mereka. Ya, kata mereka lagi kepada orang buta itu, dan engkau apa katamu tentang dia? Karena ia telah mencelikkan matamu. Jawabnya, ia seorang nabi. Ya, inilah ya yang sering dialami oleh orang-orang pada umumnya, termasuk orang Kristen. Kita mulai berpikir negatif, kita mulai berprasangka buruk, berprasangka buruk, ya. Di ayat 24 mereka memanggil untuk kedua kalinya orang yang tadinya buta itu dan berkata kepadanya, beri kemuliaan bagi Allah. Kami tahu bahwa orang itu adalah orang berdosa. Ya, ahli Taurat mulai menghakimi Yesus. Ahli Taurat mulai mencari kesalahan dari Yesus. Bagaimana mungkin Yesus yang adalah manusia biasa, lahir dari Yusuf dan Maria, ya, dari keturunan Daud, dilahirkan dari seorang Maria dan Yusuf, bisa menyelamatkan, menyembuhkan manusia yang buta sejak lahirnya. Ya, itulah yang terjadi di dalam hidup kita. Kita merasa benar dari orang lain. Kita merasa suci dari orang lain. Kita merasa lebih benar dari suami kita. Kita merasa lebih benar dari istri kita. Sehingga kita dibutakan dengan belenggu kesombongan agamawi. Kita mudah menghakimi manusia, menghakimi orang lain, menghakimi keluarga, menghakimi suami atau istri kita, anak kita. Ya, makanya ada pepatah, Yesus mengatakan, ya, kamu lebih mudah melihat sepotong kayu di mata orang lain, padahal kamu sendiri tidak menyadari dan melihat ada balok yang besar di matamu. Ya, kita merasa bahwa dosa-dosa manusia di sana yang di luar Yesus, yang belum percaya Yesus, jauh lebih besar daripada dosa-dosa kita. Kita merasa orang-orang yang di luar sana yang tidak mengenal firman Tuhan, yang tidak mengerti prinsip kebenaran, kita merasa dia lebih jahat, lebih bejat, lebih kotor, lebih najis dibanding kita yang terlihat rohani, terlihat eksis dalam peribadatan.
beribadah tiap minggu, beribadah di gereja tiap minggu, berhubungan dengan Tuhan pagi dan malam. Ataupun sebaliknya kita merasa minder, merasa tidak layak, merasa tidak pantas, mereka atau kita merasa kurang baik di mata Tuhan, kurang berkenan di mata Tuhan. Sehingga ketika kita diajak untuk bersekutu di rumah ibadah atau melaksanakan persekutuan dalam rumah ibadah, kita merasa tidak layak, belum pantas, ya, minder, takut tidak diterima Tuhan. Ya, tidak ada satupun yang layak di mata Tuhan. Oleh karena kebenaran hukum Taurat, oleh kebenaran diri sendiri, kita tidak ada yang layak di mata Tuhan. Tidak ada yang berkenan di mata Bapa. Karena semua orang telah berbuat dosa, Roma 3 ayat 23. Tapi karena kita tahu kita tidak layak melihat Yesus, lihat karya salibnya, lihat pengorbanannya, lihat kasihnya, anugerahnya, maka kita akan hidup dalam kekuatan kuasanya, kekuatan anugerahnya. 4. Mengenal Yesus pemberi hidup kekal. Yohanes 17 ayat 3. Mengenal Yesus pemberi hidup yang kekal. Kita buka Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Kau utus. Kristus diutus oleh Bapa, datang ke dunia menjelma menjadi manusia untuk memberikan hidup kekal, jaminan keselamatan, jaminan pembaruan hidup, jaminan kemerdekaan, kelepasan, kemenangan, jaminan kesembuhan, penghadapan, terang dunia. Dan hidup kekal itu menyatu di dalam roh dan kebenaran. Saat Kristus tinggal dalam kita, Dia hidup dalam kita, rohnya menyatu dengan kita. Kenal dulu Yesus, kenal dulu siapa Yesus, Sang Pemberi hidup kekal itu. Bagaimana menjalani hidup yang sudah merdeka, dan bagaimana menerima hidup yang kekal. Pertama, tidak lagi diperhamba atau hidup dalam perhambaan dosa. Yohanes 9 ayat 34-35. Ya. Dikatakan di sana Yohanes 9:34-35. Jawab mereka kepadanya, Engkau ini lahir sama sekali dalam dosa, dan Engkau hendak mengajar kami. Lalu mereka mengusir dia
keluar. Ya, dikatakan Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu ya dengan dia dan berkata, percayakah engkau kepada anak manusia? Percaya kepada Yesus anak manusia ya, dan tidak lagi hidup di bawah perhambaan dosa ya. Dikatakan di sana ya, percaya kepada Yesus anak manusia ya. Kita buka Alkitab kita di dalam kitab ya Yohanes pasal 8 ayat 30. Yohanes 8 ayat 11. Jawabnya, tidak ada Tuhan pun tidak menghukum engkau, pergilah dan mulai sekarang jangan berbuat dosa lagi. Jadi orang-orang yang percaya kepada Yesus tidak lagi hidup, tidak boleh lagi hidup dalam dosa lagi. Yang kedua, percaya dan melihat kepada Yesus. Percaya dan melihat kepada Yesus. Yohanes 8:37-38. Kata Yesus kepadanya, engkau telah melihat dia dan dia adalah yang sedang berkata-kata dengan engkau. Katanya, aku percaya Tuhan. Ia pun sujud menyembahnya. Percaya dan melihat kepada Kristus dalam dunia. Percaya kepada Kristus Yesus juru selamat dunia ya. Mengetahui kebenaran Allah yang memerdekakan, itu yang ketiga, Yohanes 8 ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Saat saudara terikat dari belenggu dosa, dalam belenggu dosa, terikat dalam kebiasaan buruk, terikat dalam hal-hal najis, hal-hal negatif, hal-hal kotor, ketahuilah kebenaran Allah yang memerdekakan ya, yaitu Kristus Yesus yang telah mati dan bangkit, hidup mengalahkan dosa dan maut, mengalahkan sengat dosa dan iblis oleh kekayaan kasih karunia. Selanjutnya, mengenal Yesus pribadi, sang pemberi hidup kekal. Mengenal Yesus sang pemberi hidup kekal. Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi kenal Yesus, percaya Yesus, undang Yesus
sebagai juru selamat dan Tuhan. Akui dosamu, akui kesalahanmu, akui pelanggaranmu. Katakan, aku tidak bisa, aku tidak mampu selamat sendiri. Aku tidak bisa lepas dari dosaku sendiri. Aku tidak bisa bebas dari dosaku sendiri. Aku butuh juru selamat, aku butuh pengampunan, aku butuh keselamatan, aku butuh kesembuhan. Maka kita merdeka dan kuat dalam kasih karunia Tuhan. Menghadapi situasi, kondisi sulit, hal-hal negatif, kesusahan ekonomi, kemiskinan yang melanda kita yang hidup di Indonesia ini, di dunia ini, membuat kita jatuh dan lupa diri, membuat kita jatuh dan berdosa meninggalkan Tuhan Yesus. Tetapi tetaplah kuat dalam kasih karunia Allah dan kebenaran Allah yang memerdekakan. Kasih karunia Allah memberikan hidup yang berkelimpahan. Yohanes 10 ayat 9 dan 10. Ya. Apa yang menjadi inti kesimpulan dari topik ini? Kasih karunia Allah diberikan secara gratis, cuma-cuma melalui Yesus Kristus. Dia menyerahkan, memberikannya kepada kita yang berdosa, yang tidak layak kita terima. Ya. Untuk kita terima kasih karunia, ya, untuk kita menerima kasih karunia bukan hanya tentang masuk surga, bukan berbicara tentang keselamatan masuk surga, tetapi memberikan pengenalan akan Dia, memberikan pengenalan akan Kristus di dalam hidup kita. Amin.